wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna, pendamping sosial Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya akan membahas langkah 2, poin 1 sampai 14, modul 8, sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu-Ibu. Bertemu lagi dengan saya ya Bu ya. Di pertemuan sebelumnya kan Bu, kita sudah membahas mengenai layanan penanganan stunting ya Ibu-Ibu. Ibu-Ibu masih ingat nggak Bu, jika Ibu-Ibu memiliki anak yang mengalami stunting, apa yang Ibu-Ibu lakukan? Masih ingat nggak Ibu-Ibu? Ya, ya, Ibu Zulaika membawa ke posyandu, ya benar banget. Ada lagi Bu? Membawa ke puskesmas terdekat. Ya, Ibu Nila membawa ke puskesmas terdekat. Selain itu ada lagi Bu? Menggunakan dana sosial sebaik-baiknya. Ya, benar banget. Menggunakan bantuan sosial itu sebaik Lapor ke pendamping PKH. Iya benar banget. Ya, jawaban ibu-ibu semua benar banget. Itu berarti ibu-ibu masih ingat ya Bu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan jika memiliki anak yang mengalami stunting? Yang pertama itu kita harus mengoptimalkan bantuan sosialnya ya Bu ya, untuk pemenuhan gizi seperti Ibu Siti bilang tadi, untuk memenuhi pemenuhan gizinya. Nah, selain itu memberikan stimulasi kepada anak-anaknya untuk perkembangannya ya Bu ya. Nah, selain itu juga melaporkan ke posyandu, ke puskesmas, kayak ibu-ibu bilang tadi, sama pendamping PKH-nya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini simulasi mengenai penanganan stunting. Oke. Jadi sebelumnya saya bagi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti di masing-masing kelompok ini saya akan bagikan cerita Bu. Cerita. Nanti kita akan praktekkan ya Bu ya di hadapan kelompok masing-masing. Nah, dari cerita yang saya bagikan tadi kita diskusikan dulu siapa yang mau jadi cerita pertama, mau jadi ibunya Asep sama ayahnya Asep. Nah, itu nanti kita tentukan ya Bu ya, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan dalam kasus-kasus tersebut. Bisa ya kita praktekkan? Iya, bisa. Oke. Dari kelompok 1 dulu. Cerita pertama, siapa yang jadi ibunya Asep? Iya, saya jadi ibunya Asep. Terus ibu jadi Ayah. ayahnya Asep. Oke, bisa Bu dibaca Bu. Wah, anak mama si Asep sudah benar berumur 3 tahun ya. Tapi kenapa ibu lihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya ya? Ibu jadi khawatir. Ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mana kita tinggal di dusun yang sangat terpencil, Pak. Iya Bu, Bapak juga khawatir. Di sini sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan kita juga tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Iya, Pak. Ibu cuma sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatangi kita setiap sebulan sekali. Iya, oke. Nah, jadi itu cerita yang pertama ya. Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ke cerita yang kedua ya Bu ya. Oke, cerita yang kedua Bu. Ibu Nina. Ibu Nina ya. Kerasin aja Bu suaranya. Pak, Nina sekarang berusia 4 tahun. Namun tinggi badan dan berat badan Nina tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Iya Bu, kan memang waktu ibu hamil Nina itu mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi Bu. Ibu juga tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi seimbang. Sekarang Nina jadi tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina juga sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Nah, itu dia cerita yang kedua ya Bu ya. Nah, dari yang cerita yang pertama Bu, menurut Ibu pihak mana-mana saja yang diperlukan untuk kasus tersebut? Yang pertama Bu, kasus yang pertama itu tentang Ibunya Asep.
tinggi Asep yang tidak sama dengan usianya yang 3 tahun ya. Nah itu menurut ibu pihak mana saja bu yang perlu dilibatkan? Ya, terutama orang tua, Ya benar, orang tua, keluarga, keluarga, pendamping PKH, pendamping PKH, dan layanan kesehatan yang harus dari keluarga melapor terlebih dahulu. Oh iya, benar melaporkan banget. kalau anak tersebut atau Asep mengalami stunting. Iya benar. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu orang tua yang pertama ya, keluarganya, PKH, posyandunya, bahwa Asep memiliki tinggi yang tidak tidak seusianya ya. Nah untuk yang cerita kedua, ibu pihak mana saja yang diperlukan bu? Itu kan ceritanya tentang ibu Nina yang tidak memanfaatkan bantuan sosialnya. Jadi yang terlibat siapa aja bu? Pertama pasti orang tuanya ya. Yang kedua keluarganya. Terus yang ketiga pendamping PKH-nya pasti untuk membantu ya bu ya, untuk membantu nanti untuk melaporkan ke pihak layanannya ya. Terus yang keempat tuh warungnya ya kan, warung untuk mendapatkan bantuan sosialnya ya bu ya, untuk pemenuhan gizinya, karena Ibu Nina di sini kan tidak memanfaatkan bantuan sosialnya. Nah jadi dari yang cerita pertama dan kedua, menurut ibu apa yang bisa kita pelajari bu? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau yang cerita pertama bu, Ya itu kalau bisa dilihat dari usia perkembangannya kok harusnya segera melapor ke layanan kesehatan terdekat. Ya bener banget Ibu Nila ya bilang tadi, kita harus segera melaporkan ke layanan kesehatannya, layanan kesehatan yang ada di sekitar ibu-ibu ibu-ibu tempat tinggalnya. Karena kalau sudah terjadi stunting itu harus cepat-cepat ditangani ya. Benar banget Ibu Nila. Oke, terima kasih banyak Bu ya, jawabannya benar semua. Terus tuh ibu-ibu juga saya rasa udah pada ngerti gitu ya. Nah jadi dari cerita yang dapat saya simpulkan ya, dari cerita-cerita di atas ini, bahwa jika ada anak yang mengalami stunting di atas usia 2 tahun, keluarga itu wajib mengoptimalkan bantuan sosialnya untuk pemenuhan gizi seimbang anaknya, serta memberikan stimulasi untuk mendukung perkembangan serta pertumbuhan anaknya. Jadi kita harus memanfaatkan bantuan sosialnya bu untuk pemenuhan gizi anaknya. Terus jangan lupa kita memberikan stimulasi biar anaknya itu merasa disayangi gitu bu. Stimulasi itu penting bu untuk anak stunting ya. Nah justru yang kedua itu, jika anak sudah mengalami stunting harus segera bu ya, segera keluarga wajib untuk melaporkannya ke layanan kesehatan dan berkonsultasi sama tenaga kesehatannya agar kondisi anaknya tidak semakin memburuk. Benar banget Ibu Zulaika, tidak semakin memburuk ya Bu ya. Jadi harus segera ke layanan kesehatannya. Nah habis itu yang ketiga, keluarga, orang tua ataupun masyarakat wajib menghubungi layanan kesehatan setempat, lembaga layanan kesehatan setempat ya Bu ya, di sekitar wilayah Ibu. Jangan jauh-jauh, di sekitar wilayah aja dulu, di sekitar wilayah Ibu semua. Habis itu atau menghubungi SDM Kesosnya Bu, SDM Kesosnya untuk mendapatkan layanan-layanan yang dibutuhkan. Oke, sekian ya Bu ya. Semoga dari materi ini ibu-ibu dapat mempraktekannya Bu di wilayah-wilayah Ibu semua. Jika ada anak-anak yang mengalami stunting, walaupun tetangga, bisa juga kita bantu Bu ya. Oke. Ya, demikianlah video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.